Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Lela dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari lampiran soal nomor 1. Dengan soal yaitu buatlah sebuah program untuk mengelola data pendonor darah dengan ketentuan buat sebuah struct bernama donor dengan anggota, nama, umur, berat badan, golongan darah. Terus yang kedua, program harus dapat menginput data 3 orang pendonor, menyimpan data dalam array of struct. Terus yang ketiga, tentukan status kelayakan donor dengan aturan umur minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kilogram. Terus tampilannya seluruh data pendonor darah, terus status masing-masing pendonor, layak donor atau tidak layak donor. Tambahan, hitung dan tampilkan jumlah pendonor yang layak. Tampilkan nama pendonor yang tidak layak. Kita ke program dulu. Run dulu ya. Donor satu, Sandra. Enter umurnya 16, mimpi 55. Pengendara Isam. Terus umurnya 28, BB 60. Pengendaranya B. Nah, yang tidak layak. Hmm. Siapa ya? Hmm, Rita. Umurnya 59. Badannya itu 40. Udah kurus tuh. Ya, tapi. Nah ini. Jumlah pendonor layak itu 2. Pendonor tidak layak itu Rita. Data ini data pendonor. Oke. Selanjutnya kita akan ke program. Sini kita menggunakan struct. Struct itu merupakan eh, kumpulan variabel-variabel dalam satu nama. Di sini namanya itu bernama donor struct-nya. Yang pertama itu kita biasanya dimulai dari include IOStream. Terus using namespace kan itu IOStream itu untuk memanggil library IOStream. Using namespace std agar tidak perlu scan std terlalu banyak. Nah, yang pertama itu struct donor. Di dalam struct donor terdapat variabel nama, umur, golongan darah, berat badan. Nah, nama itu bertipe string, umur dan berat badan itu integer, golongan darah itu tipenya char. Sekarang masuk ke fungsi utama atau in main. Di sini kan tadi disuruh menyimpan array of struct kan. Di donornya itu dengan D menyimpan di array 3. Sekarang jumlah layaknya itu sama dengan 0, string input. Nah, ini melakukan perulangan. I sama dengan 0 sampai I kurang dari 3 itu I plus plus. Kenapa I kurang dari 3? Karena kan dimulai dari 0. Nanti kan kalau I plus plus, kalau dimulai dari 0 berarti tetap 1, 2, 3. Nah, si out mm, data pendonor ke, nah ini I plus 1. Supaya 0 tambah 1, 1. Nama. Nah, nanti yang diinputin si in. Si in namanya. Nama dari struct donor tadi. Ini. Dan getline itu kan kalau kita nulis di output itu nggak bisa pakai spasi kanan. Itu harus pakai getline supaya kita bisa menuliskan spasinya. Lanjut lagi ya, umur. Ini sama aja getline terus import umur.
D1 ini untuk memanggil struct donor tadi. Umur sama dengan setelah input ini supaya mengubahnya itu ke integer. Nah, si out berat badan juga sama kayak tadi juga. Diambil dari struct tadi, terus ada. Nah, ini untuk data pendonor. Data pendonor itu menggunakan ulangan juga. Karena data pendonor itu kan sama aja kayak yang di input. Yang pertama itu, si A dulu kan data pendonornya itu nama, umur, berat badan, golongan darah. Nah, nanti yang tampil di output itu struct dari donor tadi, nama, umur, berat badan, dan golongan darahnya. Nah, ini ada kondisi juga. Jika struct dari umur tadi lebih besar sama dengan 17 dan berat badannya itu lebih besar di atas 45, maka statusnya itu layak donor. Tapi kalau di bawah umurnya di bawah 17, terus berat badannya di bawah 45, maka statusnya itu tidak layak donor. Nah, ini untuk menampilkan jumlah yang layak donornya berapa, jumlah yang tidak layak donornya berapa. Terus ini perulangan untuk membuat nama yang tidak layak donor tadi. Sudah penjelasan program ke pseudocode. Ini pseudocode-nya var itu pendeklarasi variabelnya, dengan D3 itu array of donornya, jumlah layak, terus I itu tipe integer, inputnya string, terus donor, struct donor tadi, dengan nama string, umur integer, berat badan integer, golongan darah char, terus begin, mulai. Jumlah layak tadi kan disimpan di 0 gitu. Terus for-nya itu dimulai dari 1 sampai 2. Karena kan di bawah 3 ya, tadi kurang dari 3 berarti 2 sampai 2. Nah, ini untuk tampilannya di output, terus yang kita inputin nama, terus umur, berat badan, golongan darah. Nah, ini sama, ini ini untuk data, jadi tampil di outputnya. Ini kondisi yang kataku tadi, untuk pseudocode sama program itu kan sama ya jelasnya. Tapi kalau pseudocode itu untuk lebih kayak lebih jelas, mudah dipahami. Ini untuk penjelasan per barisnya. Itu baris pertama menginput library untuk input dan output. Baris kedua menggunakan using namespace. Ketiga mendefinisikan structure. Baris keempat sampai ketujuh itu variabel. Baris ke-8 bentuk struktur. Struktur. Baris 9 awal program. Baris 10 itu membuat array untuk tiga pendonor. Baris 11 itu inisialisasi. 12 variabel sementara. 13 perulangan. 14 menampilkan nomor pendonor. 15 itu untuk sampai ke 24 itu untuk menginputkan nama, umur, dan berbagai golongan. Terus baris ke-25 mengambil karakter pertama sebagai golongan darah. Baris ke-26 memberi baris foto. 27 akhir perulangan input. 28 menampilkan judul. 29 perulangan untuk menampilkan data. 30 menampilkan bernama pendonor. 31 sampai 34 itu menampilkan nama, umur, berat badan, dan darah, golongan darah. 35 mengecek. 36 kondisi. Terus 37 menambah jumlah pendonor. 38 jika tidak memenuhi. 39 menampilkan tidak layak donor. 40 akhir cabangan. 41 memberi baris kosong. 42 akhir peluangan tampil data. Terus 43 menampilkan jumlah pendonor layak. 44 menampilkan jumlah pendonor tidak layak. 45 perulangan untuk cek tidak layak. 46 mengecek syarat tidak layak. 47 menampilkan nama yang tidak layak. 48 akhir penjabangan. 49 akhir peluangan. 50 akhir program. Terus lanjut ke flowchart. Maaf ya, tampilannya agak ini. Yang pertama itu dimulai dari start. Terus dilakukan proses
Menyimpan data array donor itu 3. Terus jumlah layaknya itu sama dengan 0. Terus kan program for, di mana I itu sama dengan 0 sampai I itu kurang dari 3. Terus menampilkan data pendonor ke dengan I terus bertambah 1. Terus yang diikutin nama, umur, berat badan, dan golongan. Terus I plus kembali lagi ke sini ngecek lagi. Kalau kondisinya sudah terpenuhi dan ini sudah salah, berarti false. Lanjut ke sini, proses ini. Kalau ada proses ini, dia melakukan perulangan lagi, sama aja tadi, karena ini kan untuk datanya. Nah, kalau kondisi sudah penuhi, dia false lagi. Lakukan if kondisi. Jika umurnya di atas 17 dan berat badannya di atas 45, maka statusnya layak donor. Terus dia melakukan proses jumlah layak donor itu sama dengan eh, jumlah layak plus 1. Terus menampilkan ini jumlah layak donornya dan jumlah tidak layak. Nah, kalau enggak ini berarti jumlah tidak layak. Ke sini. Terus melakukan perulangan ini untuk ini. Jika false, maka... Nah, ini seharusnya ada false juga ya sini ya. Tapi karena ada kesalahan sedikit, jadi lupa. Terus end deh. Udah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Em, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.